Shalom saudara, terima kasih untuk apa yang Anda sedang kerjakan, yaitu bergabung bersama-sama. Saya menyebutnya sebagai kita, ya, kita semua boleh berkumpul dan dipersatukan oleh kasih Kristus. Karena kita adalah orang-orang yang merdeka, saudara. Kita tidak lagi dihimpit dengan segala bentuk kekalahan atau segala bentuk keputusasaan, ketidakmampuan. Bahkan kita tidak lagi persuaded ya oleh penghukuman dari siapapun juga, khususnya dari kuasa kegelapan yang selalu mengintimidasi kita. Oleh sebab itu hari ini kita akan kembali membuka di dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-39, saudara. Saya masih memberikan kepada saudara tentang bagaimana saya dan Anda semestinya hidup, yaitu sebagai orang-orang yang merdeka, masih dalam suasana kemerdekaan. Di penghujung bulan Agustus ini kita melihat bahwasanya Yesus telah memerdekakan kita dari penghukuman. Yesus telah memerdekakan kita dari ketidakmampuan, dan Yesus juga telah memerdekakan kita dari kekalahan, ya. Anda masih ingat itu? Dan hari ini ada hal yang keempat yang perlu kita garis bawahi. Dia memerdekakan kita dari apa, saudara? Yang keempat, mari kita baca sama-sama di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-39. Begini firman Tuhan bunyinya: tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Dari sini kita bisa melihat bahwa ada kemerdekaan yang lain yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kemerdekaan dari rasa takut, saudara, ya. Kemerdekaan dari rasa takut atau kemerdekaan dari ketakutan, ya. Dan ini menjadi alasan utama Tuhan datang ke muka bumi, yaitu melepaskan kita dari ketakutan itu, ya. Sampai hari ini tidak ada satupun manusia yang tetap ada di dalam keberanian meskipun diombang-ambingkan dalam segala bentuk ujian dan pencobaan. Dan saya pernah bergaul dengan orang-orang yang beriman, tetapi seperti biasa ada rasa takut itu, saudara, ya. Meskipun kadang tidak secara eksplisit, tetapi kalau kita berbincang ataupun kita lihat gerak-gerik atau kita dekat dengan dia, ternyata ada rasa itu. Dan itu bukan sesuatu yang mengharuskan kita untuk melakukan satu tuduhan, mana imanmu. Bagi saya rasa takut itu memang kadang selalu ada di dalam setiap sendi kehidupan. Tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita bangun rasa percaya kita kepada Tuhan. Dan rasa percaya kita kepada Tuhan itu akan mengusir rasa takut itu, ya. Seberapa banyak, seberapa besar rasa percaya kita kepada Tuhan itu sangat penting. Itu akan menekan rasa takut kita akan persoalan dan masalah. Coba Anda lihat di ayat yang ke-37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Tapi dalam semuanya itu, ya, oleh Dia yang telah mengasihi kita, ya. Ayat ini terapit dengan ayat yang ke-36 seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, ya. Bahkan ayat yang ke-35 dengan jelas dikatakan,
penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, ini adalah berbagai yang dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan di situ, bahwa all these things, ya, tetapi dalam semuanya itu, all these things, ya. What kind of things? Ini ayat yang ke-35, ditindas, disesaki atau penganiayaan, dianiaya, atau lapar, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Ketelanjangan bisa bicara tentang kemiskinan, ya, atau juga kita bisa bicara tentang rasa malu, dipermalukan, ya, bahaya dari segala unsur, ya, bahaya itu segala unsur, atau pedang bicara tentang ancaman, perang segala macam. Dan itu digambarkan di Roma ini dengan begitu jelas, ya. Tapi Alkitab juga mengatakan oleh karena engkau, oleh karena Kristus, kami yaitu murid-murid Tuhan, Anda dan saya ada dalam bahaya maut sepanjang hari, ya. Jadi rupa-rupanya Yesus itu tahu, ya, bahwasanya mengikut Yesus itu tidak mudah. Oleh sebab itu dia berikan satu harga juga yang berkualitas, saudara, yaitu hidupnya, tubuh, jiwa, dan rohnya untuk kita, ya. Tetapi orang yang mengikut Kristus akan ketahuan dan akan menjadi orang-orang yang terhormat atau akan mendapatkan satu reward dari Tuhan, ya. Apa itu? Ayat yang ke-35 dengan jelas katakan tidak akan dipisahkan, ya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Kan pertanyaannya itu, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? So Roma di sini mencatat bahwa kalau saja saya dan Anda seandainya memiliki satu kepercayaan melebihi daripada rasa takut kita, maka ada jaminan di situ. Who, ya, atau dikatakan di sana siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Begitu yakin penulis Roma, bahkan dengan tegas dia katakan bahwa kasih Kristus sesungguhnya melebihi segala sesuatu, ya. Karena seperti ada tertulis, bahkan diyakini, diimbangi dengan satu bukti, yaitu oleh karena engkau, ya. Engkau di sini adalah huruf besar, oleh karena Tuhan, gitu. Jadi orang yang memiliki kasih Kristus itu tahu oleh karena Tuhan, saya ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kenapa demikian? Karena memang sudah tertulis bahwa kita ini semua dianggap sebagai domba-domba sembelihan, ya. Jadi artinya menjadi korban. Domba-domba sembelihan itu adalah korban, ya. Jadi kuasa kegelapan dunia tidak bisa terima Kristus. Oleh sebab itu mereka mengancam, mengintimidasi, bahkan mereka menakut-nakuti kami atau kita, ya, yang selalu dianggap sebagai satu batu sandungan, dianggap sebagai suatu penghalang untuk pekerjaan iblis atau dunia ini menghancurkan dan masuk ke dalam sendi kedagingan kita, ya. Dan ini adalah penyakit bagi mereka. Saya dan Anda adalah penyakit, dan mereka selalu menganggap bahwa kita ini layak disembelih, kita layak dihilangkan, dilenyapkan, disingkirkan. Jadi kalau Anda hari ini rasanya kok udah kerja baik-baik gitu, ya, tapi kok ada aja orang yang nggak suka, gitu. Ada aja kritikan atau selalu aja diiriin gitu, ya, atau dicemburuin gitu, diirii gitu, ya. Diiri nggak cocok, ya, diiriin gitu, ya. Bahkan kalau ada peristiwa gitu, kita adalah korbannya gitu. Ada mungkin Anda menyatakan kebenaran, mungkin Anda sudah hidup benar, tapi rasanya yang paling enak tuh disalahkan adalah domba-dombanya Kristus. Oleh sebab itu Roma katakan itu, oleh karena apa? Oleh karena engkau. Jadi saudara, kalau saya dan Anda ditindas, atau ada dalam kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau dalam bahaya, atau pedang, jadi oleh karena engkau. Ini juga satu jawaban buat kita bahwa jangan sampai peristiwa itu terjadi oleh karena kita, ya, oleh karena engkau, harusnya karena engkau.
Jadi oleh karena engkau akan berarti kasih karunia-Nya itu bekerja. Tapi oleh karena kita, maka yang terjadi adalah persoalan semakin besar, ya. Dan mungkin saja, dan ini resistensinya kecil, ya. Artinya tidak ada mungkin jadi dengan rasio kecil, pasti besar. Kemungkinan besar gitu, kita akan kalah. Kenapa? Oleh karena kita, dosa kita, salah kita, ya, kelemahan kita, daging kita, ketidakmampuan kita, oleh karena ketidaksabaran kita, oleh karena ketidakmampuan kita mengontrol emosi, penguasaan diri, jadi karena kita. Jadi akhirnya bahaya maut itu membinasakan kita, membinasakan keluarga, rumah tangga, pekerjaan, usaha, finansial, segala macam. Tapi kalau karena engkau, maka penulis Roma menyadari bahwa kita selalu ada dalam bahaya maut sepanjang. Ya, you know why? Karena mereka selalu melihat Yesus dalam hidup kita. Nah, ini yang mau dimerdekakan, saudara. Dan ini yang telah dimerdekakan oleh Kristus, yaitu ancaman ketakutan. Ya, bukankah itu sedang terjadi, saudara? Pandemi corona, ya, terus krisis ekonomi, resesi ekonomi, depresi ekonomi, dan itu adalah bagian dari pekerjaan kuasa kegelapan. Jangan lagi dimasak gitu sedemikian rupa sehingga dianggap oh ini kesalahan itu. Enggak. Ujungnya kita harus tahu bahwa Roma sudah mengatakan mereka berusaha untuk memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan nanti kita berdoa supaya bukan dari bagian keluarga kita atau komunitas kita, gitu ya. Oleh sebab itu kita harus saling doa mendoakan. Oleh sebab itu penting juga POUN ini dilaksanakan One Worship Night. Kenapa? Karena itu akan membangun satu hubungan, ya. Dan penting juga diadakan satu acara, temanya itu Brown, ya, yaitu Bible reading, gitu. Ini bicara tentang apa lagi yang bisa menguatkan kita? Siapa lagi yang bisa menguatkan kita? Kalau nggak firman? Lihat ya, maaf ini untuk kesekian kalinya, ya. Kenapa orang bisa utang sampai 8, 10, 12? Karena kuasa kegelapan akan memisahkan. Itu. Saya belum baca nih 11 pasal, 5 pasal. Saya utang 12. Kenapa? 35 tuh, ayat 35. Siapa yang akan memisahkan? Itu. Walaupun pertanyaannya di situ bicara tentang iman yang besar. Tapi sesungguhnya penulis Roma juga tahu ada ancaman itu. Ya. Ada oknum pribadi akan memisahkan kita. Jadi kita ini harus cerdik, pandai, berhikmat, ya. Bukan hanya S1, S2, S3, tapi cerdas di dalam Tuhan, gitu loh. Karena kita bilang umatku binasa karena ketidak memiliki pengetahuan. Jadi bukan sekolah aja gitu, bukan, tapi hikmat, kebijaksanaan, akal budi gitu ya. S3 tapi on akan firman Tuhan juga, ya kan. S2 tapi ya nggak ngerti mana dosa, mana bukan, mana kehendak Tuhan, mana bukan. Dia sudah tidak cerdas atau cerdik lagi dalam Tuhan. Oleh sebab itu, bagi yang punya hutang, selesaikan ya. Karena Anda harus menganggap bahwa baca firman itu bergaul dengan Tuhan. Nah, semakin Anda bergaul, semakin Anda kenal, maka you cannot be separated. Anda tidak akan pernah bisa dipisahkan dari kasih Kristus. Amin. Dan ayat yang ke-37 katakan, tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Betul? Amin. Jadi meskipun saya dan Anda ditindas, dianiaya, ya, ditelanjangi gitu ya, tapi kita adalah orang-orang yang lebih daripada yang menang. Kenapa demikian? Karena Kristus tuh sudah menghancurkan itu, sudah menang atas hal yang begitu. Oleh sebab itu
Alkitab dalam bahasa Inggris not not saying winners, tapi conquerors, artinya penakluk juga, ya. Jadi kuasa-kuasa kegelapan itu sudah ditaklukkan oleh siapa? Tadi oleh kanan engkau, ya. Karena biangnya adalah Kristus, ya. Dia kalahkan Kristus, dia cari anak buahnya, dia cari anak-anaknya. Tapi Bapa yang kekal, Kristus Yesus itu selalu menjaga kita. Dan kita sudah dapat predicate. Apa predicate-nya? Adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Artinya belum main sudah dinyatakan menang. Kenapa? Karena ada pribadi yang sudah main terlebih dahulu, gitu, ya. Jadi waktu kita main, ya udah menang gitu. Dan the winner is, gitu, ya. The champion is, the champ is. Bingung kita. Kayaknya gue belum masuk lapangan udah dibilang menang. Kenapa? Ada pribadi yang lain yang sudah memenangkan pertarungan itu. Apa itu pertarungan? Peperangan dan pertempuran. Jadi banyak pertempuran demi pertempuran, ya. Akhirnya menjadi satu yang namanya peperangan, dan Yesus telah memenangkan itu, ya. Bagaimana caranya? Ya itu, digantung di salib. Oleh sebab itu sebetulnya umat Kristen sederhana deh kalau bisa. Oleh sebab itu baca firman. Jadi kita bisa melihat dengan sederhana kuasa Tuhan itu dinyatakan. Oh gitu. Orang-orang bicara tentang salib, kita santai aja kali gitu. Jadi kalau orang lagi ngomong soal salib gitu, santai aja kali gitu. Kenapa? Dia nggak tahu aja. Karena hanya dengan salib itu saya dan Anda dikatakan orang-orang yang telah menaklukkan, disebut sebagai penakluk. Kenapa? Karena segala kuasa itu telah ditaklukkan. Ayo tanya sama siapapun di muka bumi, menang nggak sama iblis? Ayo tanya. Saya kalau ditanya, udah kalah, dia nggak kelihatan. Tapi banyak orang bilang, enggak Pak, saya menang dengan kuasa Tuhan. Ya itu, kalau udah pakai kuasa Tuhan, berarti kan Tuhan yang berperang. Bagaimana Anda bisa meminjam kuasa itu sih, orang kuasa itu nggak kelihatan? Halo, jujurlah padaku, gitu ya. Jujur dah, siapapun. Saya mau tanya, bisa dia lawan setan? Nggak bisa. Lawan kegelapannya nggak bisa, ya. Wah, karena ada Tuhan. Nah itu, karena ada Tuhan. Pertanyaan lagi kita nggak mau ngomong. Saya cuma mau tanya, Tuhan yang mana? Ya Tuhan yang nggak kelihatan. Bagaimana kita sebut Tuhan? Yesus kelihatan. Yesus nyata, terbukti, fact, reality, gitu loh, ya kan? Sebenarnya kan mudah. Kita lihat dia pernah mati. Ayo kita lihat nih ya, ayatnya nih, ya, ya, ayat 34. Coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, gitu bacanya begitu. Jadi gini, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih, enggak, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, gitu. Jadi orang-orang yang dulu sebenarnya kalah atau menantikan ya Yesus mati, gitu, karena dipakai tanda interrogative, sentence, yang telah mati, gitu. Jadi Kristus Yesus yang telah mati, ya mati kalah dong, bahkan lebih lagi yang telah bangkit. Jadi dia mati untuk dosa-dosa kita, terus nggak bangkit, ya udah, itu namanya bukan Tuhan. Dia harus bangkit, saudara. Kalau nggak bangkit ya dia bukan Tuhan, gampang. Terus ada orang bilang, kok dia harus mati dulu? Ya harus. Kenapa? Karena kita akan mati, hukumannya kekal, mati untuk selamanya. Harus ada pribadi yang harus mati untuk kita, supaya kita mendapatkan hidup yang kekal. Nah siapa yang harus mati? Pribadi yang berharga, sangat-sangat berharga, baik di bumi dan di sorga. Ya Tuhan. Siapa itu Tuhan? Istilah anak Allah yang mati. Supaya kita bisa melihat, oh anak, oh itu bapak. Kita bisa pisahkan gitu. Kita bisa mengerti gitu dengan hikmat gitu loh. Tapi kalau bapak beranak diperanakan, ya nggak gitu. Jadi bicaranya nggak begitu. Ya kan? Kalau kita bilang
Bapak Presiden, oh Presiden punya bapak. Enggak. Bapak Presiden, ya dia gitu. Sederhana kan? Kita juga bisa bilang Presiden, bisa. Tapi Bapak Presiden yang kami hormati. Terus maaf kalau saya jadi Presiden, Bapak Presiden. Saya atau Bapak saya? Bapak Presiden. Bapaknya Presiden atau Presidennya, kan gitu. Kan hanya orang yang bodoh. Kok ngomong begitu sih Bapak Presiden? Berarti udah disebut Bapak Presiden. Anak Allah yang maha tinggi. Langsung cerdas dong. Allah, masa ya diperanakan? Ya nggak begitu. Allahnya itu, Tuhannya, ya kan? Yang telah mati, bahkan lebih yang telah bangkit. Siapa yang bisa kerjakan itu? Terima dengan iman, ya Tuhan. Terus yang juga duduk di sebelah kanan Allah. Kok Allah juga? Iya, dia juga. Dia bersatu. Mudah kan? Kita juga begitu. Nanti kalau kita mati, siapa yang mati? Ini tubuhnya nih hancur. Jiwanya udah naik. Kan gitu. Kan kita ada roh. Rohnya roh siapa? Roh yang Tuhan titipkan. Roh yang Tuhan berikan kepada kita. Gitu. Kalau nggak ada roh, kita nggak bisa hidup. Oleh sebab itu, Alkitab katakan bahwa Tuhan itu bukan daging. Tuhan itu roh. Jadi, di mana ada roh, di situ ada kemerdekaan. Jadi, ketika Yesus memerdekakan kita, dia memerdekakan kita dengan rohnya. Bukan dengan dagingnya. Dagingnya mati, ya kan? Tapi bagaimana mungkin kita bisa melihat bahwa itu Kristus? Ya lihat itu dagingnya hancur. Ya kalau dia invisible, kita akan bilang, wah ini superhero. Ya kan? Untuk superhero aja kita percaya. Kita tahu bahwa di langit lainnya ada nama satu saya lupa itu namanya, tempat Superman. Kita aja bisa percaya, kita bisa hafal itu. Kenapa kita nggak bisa hafal nama tempatnya Tuhan? Surga yang mulia. Kan gitu. Yesus bilang, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Kita harus percaya itu, saudara, ya. Oke, ketika Alkitab katakan dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. 38 katakan, sebab aku yakin bahwa baik maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pertanyaannya gini, hal apa lagi yang kita tidak mau percaya? Jaminannya jelas. Ditampilkan maut, hidup, malaikat-malaikat, pemerintah-pemerintah apapun, manapun, mau yang di bawah, mau yang di atas bumi, mau yang di udara, mau yang di langit, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, boleh ada silih berganti, mau kuasa manapun, yang di atas maupun yang di bawah, sesuatu makhluk lain yang kita nggak kenal, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Pertanyaannya, ada nggak pribadi yang bisa menjamin saya dan Anda seperti ini? Seperti Kristus Yesus. Yang ada dalam Kristus Yesus. Kalau dia nabi, bisa. Abraham iri lagi. Kenapa harus Nabi Isa? Musa juga bilang, saya kan yang bawa Taurat. Atau Elia bilang, bukankah saya juga punya kuasa? Kenapa harus Isa? Tapi dia bukan nabi. Dia adalah Tuhan. Yang ada dalam Kristus, Tuhan kita. Jadi hal yang keempat, merdeka dari rasa takut. Ini jaminan. Amin. Ayat 38 dan 39 jaminan buat kita. Kalau kita khawatir, baca aja ayat ini. Maut, hidup, malaikat, pemerintah yang ada sekarang maupun yang akan datang, kuasa baik yang di atas maupun di bawah. Wah, komplit, sesuatu makhluk tidak akan dapat misalkan kita dari kasih. Amin Tuhan. Maka genaplah firman Tuhan yang menyatakan dia datang untuk memberikan kita hidup. Amin. Bukan hidup yang biasa, tapi hidup yang berkelimpah. Kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang keempat adalah kemerdekaan dari rasa takut. Ya. Oleh sebab itu, yang masih takut banyak berdoa. Yang masih takut banyak memuji, banyak menyembah, dan banyak baca firman.
Di sana kita akan dapatkan kekuatan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Ya saudara, hari-hari ini Tuhan mau supaya kita semua jangan hidup konsumtif, ya. Dan yang kedua, persiapkan waktu, tenaga, dan juga pikiran untuk menghadapi satu gelombang entah itu krisis, resesi, ataupun depresi, karena pemerintah sudah mengatakan itu, tidak kurang dari menteri dan juga banyak kalangan sudah katakan itu akan, saya tidak menakuti, tapi yang penting bagi kita persiapan yang baik, ya. Jangan hidup konsumtif, saudara. Belajar untuk hidup lebih hemat, ya. Beli seperlunya, ya. Untuk saya tahu bahwa Tuhan akan menjaga kita, tapi kita juga harus bekerja sama, ya saudara, ya. Mulai hari ini banyak menabung, ya, dan tidak konsumtif, hidup sedikit berhemat, ya, dan sedikit mengencangkan ikat pinggang. Jadi ketika terjadi sesuatu, Anda sudah siap, gitu, ya. Dan yang kedua, ini yang paling penting, banyak berdoa, saudara, ya. Banyak berdoa, banyak juga baca Alkitab, ya. Banyak dekat dengan Tuhan, ya. Karena sesuatu yang sedang terjadi dan kita berdoa supaya Indonesia dilalukan dari itu, ya. Asia, dunia, ya. Tapi banyak belahan dunia sudah mengatakan resesi, tapi kita mohon supaya Indonesia dilalukan, ya. Saudara, itu saja. Terima kasih buat perhatian, dukungan, dan juga atensi saudara. Salam hangat saya untuk keluarga Anda. Salam saya buat mereka. Dan kita jumpa lagi nanti hari Selasa dengan roh Tuhan, ya, yang kembali baru. Dan saya senang mengunjungi Anda. Kita jumpa lagi, ya. Dan biarlah resesi tidak menimpa kita, ya. Oleh sebab itu dekat-dekat dengan Tuhan, saudara, ya. Ketatkan dan bangun persatuan-kesatuan dengan keluarga, dengan teman-teman, ya. Dan kalaupun terjadi, ya, saya mau juga untuk seperti dulu tiap hari kita mohon kepada Tuhan, ya. Amin. Itu saja kita doa, dan terima kasih buat Tuhan Yesus yang telah memberikan kita kesempatan untuk itu, ya. Mari kita berdoa. Kami yakin dan percaya kami aman dalam tangan Tuhan. Kami senantiasa mendapat perlakuan yang baik dari Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang baik. Engkau yang memberkati seluruh owners, seluruh netizen, viewers yang menonton ini. Dan biarlah siapa saja yang menontonnya, kiranya Engkau memberikan kekuatan, keluarga, rumah tangga mereka yang tidak terpisahkan, ada kecukupan, ada makanan dalam hidup mereka. Rumah tangga diberkati, kesehatan Tuhan, bahkan ada roh persatuan dan kesatuan. Lalukan kami dari krisis apapun, khususnya ekonomi, krisis keuangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang memelihara. Kami percaya bahwa seperti kami tadi baca dalam kebenaran firman, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami, ya, dengan kasih Kristus. Oleh sebab itu kami percaya itu, Tuhan. Kami orang biasa, sederhana, tapi kami punya Tuhan yang sempurna. Jagai kami, bungkus, pagari kami Tuhan, tuntun dan bela kami dimanapun kami berada. Terpujilah namamu, dan pada akhirnya kami akan menerima berkat daripadamu. Kita angkat tangan kita, saudara. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dari anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai hidup kita, mulai malam hari ini bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Dan biarlah apa saja yang kita kerjakan boleh berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Selamat malam, good night, and have a blessed night. God bless you. Thank you so much. Bye-bye. Amin. Haleluya.